Halo teman-teman, terima kasih bagi yang sudah mendaftar ya, Pak Agung ya, Prof Agung, kemudian ada Dokter Kultur, ada Ibu Sinta, ada Mbak Riana, ada Mas Nova, Coach Nova, Life Coach ya, kemudian ada Mas Yasir, ada banyak lagi nih. Jadi tanggal 17 November nanti ya tentu kita ngobrolnya yang lebih dalam ya, 19 teknik ini. Memang banyak sih di dunia training itu macam-macam. Nanti kita bahasan bisa tentang marketingnya, memasarkan training, bisa membahas tentang delivery, skenario ya. Intinya apa saja dengan poin-poin yang 19 itu. Jadi kalau bisa kita bicara lebih dalam lagi ya, misalnya ngomong soal reward and punishment itu aplikasinya apa, di training seperti apa, bagaimana melibatkan manajemen untuk strategi ini, ya banyak ya. Terus menyelam lebih dalam itu seperti apa ya, mungkin Anda ingin menjadi pribadi yang sangat dikenal expert di bidang tertentu ya. Tentu strategi-strategi menyelam ini bagus banget nih. Bisa teman-teman pakai di situ. Nanti kita diskusikan ya. Ada juga tentang candu ya. Ya sebenarnya kalau kenapa sih orang pemakai narkoba itu ketagihan dan nyari terus, pada itu obat nggak bagus, dilarang ya, karena ada efek ketagihannya. Nah, tentu sebagai trainer kita bisa juga memanfaatkan hal itu ya, membuat customer kita ini menjadi kecanduan, dalam arti ya bisa jadi kecanduan belajar dan dia ingin belajar terus ya. Kemudian dia kecanduan ketemu dengan kita, kenapa? Ya mungkin kita bisa memberikan solusi-solusi yang tepat atas permasalahan organisasi itu di waktu yang tepat sesuai dengan kondisi yang dia miliki. Nah, nanti kita bahas lebih detail ya. Sebagai contoh yang simpel saja, kalau Anda di kementerian kemudian ada peraturan Menpar RD ya, Menpan RD tentang reformasi birokrasi. Kalau Anda menyelam lebih dalam, Anda memahami bahwa dulu tahapan pertama adalah rule base, kemudian menjadi performance base, kemudian tahapan ketiga ini tahun 20 ke depannya, kita ke depan ini mencanangkan dynamic base ya, artinya ini orang memahami masalah-masalah yang terjadi ya. Kemudian ada misalnya 8 area yang bisa diimprove, itu apa saja ya. Misalnya salah satunya di pelayanan. Nah, Anda akan tahu tuh, akan nemu bahwa organisasi pemerintahan itu kalau di dunia training ya mungkin sekitar area itu ya. Nah, jadi area yang 8 area perubahan. Misalnya ada tentang pelayanan, berarti ada nih pelayanan nih. Tentang misalnya leadership arahnya kemana ya. Creative thinking arahnya kemana. Jadi kalau kita misalnya lebih mendalami itu, apalagi misalnya hal-hal itu yang sering digaungkan gitu ya, menjadi project atau menjadi agenda dari pemerintahan, tentu kita akan lebih mengena ya. Misalnya kalau Pak Jokowi statement dulu jangan cuma send tapi harus deliver gitu ya, harus paham tuh ya, kita harus pelajari. Nah, itu contoh-contohnya saja. Nah, 19 teknik ini akan bahas lebih dekat dengan dunia kita, dunia training yang pernah kita alami gitu ya. Jadi tidak secara teorikal. Memang ada teori-teori dalam dunia training ya, itu bagus juga untuk kita bahas. Tapi di Kempar ini kita bahas 19 ini sifatnya seperti itu. Memang lebih rileks, lebih santai. Nah, kita bahasnya juga kalau bisa nih hal-hal yang mungkin jarang dibahas gitu ya, misalnya dalam strategi pemasaran atau bisa juga membangun suasana kelas pakai strategi Hitler misalnya gitu ya. Orang kan nggak tahu apa itu strategi Hitler ya. Nah, itu kita bicarakan nanti bahwa Hitler itu punya strategi kalau perang gitu ya,
swerpung atau swahpung. Nah, itu plus minusnya apa? Itu bisa kita pakai dalam membangun suasana atau menaklukkan kelas seangker apapun pesertanya. Nah, banyak teman-teman 19, jadi terima kasih sudah hadir, sudah mendaftar. Jadi saya juga jadi sangat semangat nih menyiapkan ini, jadi semangat. Jadi saya sudah profiling dulu para pesertanya, orang-orang hebat ya, tentunya sudah jam terbang tinggi semua ya. Ada Pak Agung, ada Mas Yasir ya, sebenarnya beliau pasti juga sudah paham gitu. Ini jadi hal diskusi saja. Ya, saya juga akan ambil manfaat tuh dari pengalaman peserta gitu. Jadi teman-teman nanti juga bisa ambil manfaat dari tema-tema yang kita bahas, tapi juga mengambil manfaat dari pendapat-pendapat, mungkin masukan-masukan dari para peserta yang keren-keren. Apalagi ada Pak Kultur ya, beliau punya lembaga training yang luar biasa tuh, besar sekali sebenarnya. Alhamdulillah beliau nih ya selalu join gitu ya. Selalu join, jadi bisa sharing nanti mudah-mudahan. Dulu juga join di offline, wah lucu malah ya Pak. Disantikan. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah mendaftar. Waktu kita masih sekitar 15 hari ya, 15 hari. Kita 15 hari di tanggal 17 November kita ngobrol lebih serius secara Zoom ya. 19. Ada lagi ya beberapa ya. Kalau Bu Sinta itu memiliki ini ya, sekolah ya. Sekolah, kemudian apa? Seniornya cukup oke. Nah, ada juga tuh Pak Kepala Sekolah kita ya. Wasito ya, Pak Wasito sharing. Pak Wasito lagi menekuni ilmu teta dengan Pak Krisnamurti ya. Ada Mas Budi Dewo, ada Pak Putu, Insya Allah Dr. Mariono, ada Pak Henry Resjawan, ya banyak lah ya. Jadi terima kasih sudah gabung. Masih ada beberapa lagi nggak saya sebut nih. Nah teman-teman, kita obrolin ya yang lebih dalam. Nah ini kan tanggal nanti kan 17 November ya, berarti kira-kira ini mempersiapkan tahun 2022 ya. Jadi kita bisa diskusikan tahun 2022 strateginya seperti apa bagi Anda yang total full sebagai trainer. Itu suka lupa itu teman-teman, suka lupa para trainer tuh membuat planning untuk tahun depan ya. Dunia training kan dunia bisnis sama ya. Kalau kita di dunia bisnis kan bikin dulu tahun depan itu planningnya akan jualan apa, COGS-nya apa, berapa, kemudian material yang dibutuhkan, kemudian expense, salary, expense marketing dan segala macam, strateginya seperti apa, ketemu angka bahwa tahun 2022 akan punya profit sekian, itu kan ada ya, sama di dunia training harusnya juga kita lakukan itu. Nah bagi Anda yang sudah punya modul, modulnya apa, bagi Anda yang belum mau bikin apa, bagi Anda yang masih ragu-ragu mau analisa lagi, bisa analisa lagi tuh. Sekarang kan kemungkinan tahun 2022 ini pandemi sudah akan berakhir ya, berarti memang sudah mulai muncul. Sekarang sudah kita rasakan Oktober, November, Desember sudah ada training offline gitu ya. Sudah mulai muncul jadwal-jadwal ya, termasuk November ini. Mungkin tanggal 17 November kan kita ada Zoom-nya ya. Langsung saya ke Kediri, ke Surabaya, terus ke Malang. Mungkin sekitar 15 hari itu training gitu ya. Jadi sudah bagus. Nah, termasuk bikin perencanaan seperti itu buat teman-teman trainer itu bagus tuh. Kadang-kadang lupa. Ya biasa kalau kita nggak bikin itu nanti semangatnya beda kan. Jadi bagaimana juga untuk menjaga kita tetap on the track, mengejar sesuatu gitu ya. Belum lagi nanti motivasi yang sifatnya value yang aspek spiritual dan segala macam. Maka saya akan sharing juga hal-hal yang membuat kita semangat terus
belasan tahun itu priceless lah ya, sesuatu yang nggak bisa dinilai dengan uang tuh bisa didapatkan oleh para trainer. Nah, apa itu? Mungkin patternnya juga bisa teman-teman pakai tuh nanti, menggunakan pola ini ternyata efektif ya, marketingnya nggak capek, jalan terus, sip, running terus, setiap tahun ada gitu ya. Ya kita share ya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Bagi Anda yang mungkin kesulitan jadwal dan segala macam, ya, mudah-mudahan tahun depannya kita bisa ketemu lagi ya. Tapi kalau bagi Anda yang jadwalnya pas, yuk ikut yuk.